Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Warzuqni fahman thayyibah wa amalan shalihah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak solih. Namun sebelum kita belajar, Pak Guru bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat 1. Meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. 2. Menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami makna perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Pak Guru mulai anak-anak. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Jika kalian ditanya, apa cita-cita kalian anak-anak? Pasti jawabannya bermacam-macam. Ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pilot, dan sebagainya. Jawaban kalian sudah tentu benar anak-anak. Tapi setelah pelajaran kita hari ini, kalian harus tambahi jawaban kalian itu dengan ingin menjadi dokter yang solih, ingin menjadi guru yang solih, dan ingin menjadi seorang pilot yang solih. Apa itu solih? Solih artinya baik. Anak solih berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak solih adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Pelajaran kita selanjutnya adalah orang jujur disayang Allah. Apakah kalian semua ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja iya. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Kalian perhatikan gambar ini anak-anak. Gambar anak solih yang sedang beribadah. Yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri ya anak-anak. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini terlihat siswa-siswa sedang mengerjakan soal ulangan secara mandiri atau tidak menyontek kepada teman-teman yang lain. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh, siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus anak-anak. Yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Perhatikan gambar ini anak-anak. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang sedang mengembalikan uang kembalian ketika disuruh orang tua untuk membeli sesuatu. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadi anak yang jujur.
Amin. Pelajaran kita berikutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik serta mengajari mengaji dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang solih, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah dan ibu kita, anak-anak. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku solih. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak harus menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Pelajaran kita berikutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Maka dari itu, sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat dan patuh kepada guru adalah mengucap salam ketika bertemu, berbicara sopan, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik. Pelajaran kita selanjutnya adalah indahnya saling menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, yaitu perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama, dan perbedaan adat istiadat. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Misalkan di dalam agama Islam, ketika kita sholat subuh, ada teman kita yang tidak melaksanakan doa kunut. Hal itu tidak perlu kita perdebatkan, karena kunut adalah termasuk sunnah. Yang terpenting adalah kita bersama-sama melakukan sholat subuh sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Misalkan ketika kita melaksanakan kerja kelompok di rumah teman, tiba-tiba ada salah seorang teman yang berpamitan ingin melaksanakan ibadah ke gereja karena pada hari itu hari Minggu. Maka sikap kita adalah harus membiarkan atau mempersilahkan teman kita untuk beribadah ke gereja. Berikutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Ketika kita berdiskusi di dalam kelas, tentunya banyak sekali perbedaan pendapat antara kita dan teman-teman kita. Dari banyaknya perbedaan pendapat tersebut, kita harus saling menghargai, tidak boleh marah dan tidak boleh memaksakan pendapat sendiri. Anak yang solih akan selalu menghargai pendapat orang lain. Rangkuman pelajaran kita hari ini: 1. Bercita-cita menjadi anak solih adalah sikap anak pintar yang terpuji. 2. Anak solih adalah anak yang baik yang selalu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia sekitarnya. 3. Ciri-ciri anak solih adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru,
setia kepada kawan, serta saling menghargai antar sesama. Yang keempat, di dalam pergaulan, hendaklah menghargai pendirian, keyakinan, dan pendapat orang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan kalian bisa paham pelajaran hari ini dan kita semua menjadi anak yang solih. Amin. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.